Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 angkatan 13 akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait analisis isu global. Tema yang kami angkat adalah penguatan pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Pertama saya, Diandra Rahma Maulidahati. Kedua, Desri Sriwahyuni. Dan yang ketiga, Devi Rosliana. Pembahasan pertama terkait apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan dan kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Tahap pertama yang kami lakukan yaitu pra-analisis identifikasi isu menggunakan metode pentahelix, di mana di sini kami mengidentifikasi dari 5 komponen, yaitu yang pertama government atau pemerintah. Hasil identifikasi kami adalah masih rendahnya implementasi peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Yang kedua dari sisi akademik, atau akademisi, yaitu kurangnya kontribusi akademisi atau pakar untuk mengenalkan bahaya korupsi bagi masyarakat. Yang ketiga, dari bisnis atau mitra bisnis, kami mengidentifikasi bahwa masih rendahnya kesadaran para pengusaha untuk membangun praktik usaha yang legal dan bebas korupsi. Yang keempat, itu komunitas atau masyarakat. Di sini kami mengidentifikasi bahwa masih kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Yang terakhir yaitu media. Di sini kami mengidentifikasi bahwa kurangnya intensitas pemberitaan tentang korupsi. Baik, setelah dipaparkan mengenai metode pentahelix, kami di sini menggunakan teknik tepisan isu dengan metode USG. Isu atau masalah yang diangkat pada teknik tepisan isu dengan metode USG yaitu ada 5 di sini. Isu yang pertama adalah masih rendahnya implementasi peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Pada isu yang pertama ini mendapatkan skor 13. Dan isu yang kedua, kurangnya kontribusi akademisi atau pakar untuk mengenalkan bahaya korupsi bagi masyarakat dengan skor 3. Kemudian isu yang ketiga, rendahnya kesadaran para pengusaha untuk membangun praktik usaha yang legal dan bebas korupsi dengan skor 9. Dan yang keempat, yaitu isu yang kurangnya pendidikan karakter sejak dini dengan skor 14. Dan yang kelima isunya yaitu kurangnya intensitas pemberitaan tentang korupsi dengan skor 3. Nah, dari kelima isu ini yang memiliki skor terbanyak yaitu ada pada isu yang keempat, yaitu kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Baik, dari teknik tepisan USG yang pada slide sebelumnya, kita memprioritaskan pada satu isu yaitu kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Nah, pada pembahasan kali ini kita menggunakan teknik analisis isu dengan metode Fishbone. Kurangnya pendidikan karakter sejak dini yaitu jadikan sebagai kasus korupsi masih tinggi ya. Kasus korupsi masih tinggi ini dilihat dari berbagai aspek yaitu ada individu, keluarga, lingkungan, dan pendidikan formal. Dari segi individu, korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan, kemudian kurangnya rasa syukur. Dan dari segi keluarga, korupsi dapat terjadi karena kondisi ekonomi atau terhimpitnya kondisi ekonomi sehingga memicu seseorang atau individu tersebut untuk berbuat korupsi. Dan tidak adanya figur teladan yang patut dicontoh untuk menjadikan individu tersebut menjadi
teladan yang baik. Dilihat dari segi lingkungan ini, korupsi juga dapat terjadi karena adanya gaya hidup yang materialistik, yang hedon, itu dapat memicu terjadinya korupsi. Kemudian lingkar pertemanan yang buruk. Lingkar pertemanan yang buruk itu dapat memunculkan sikap-sikap yang tidak baik ya. Kemudian dilihat juga dari pendidikan formal, segi pendidikan formal, pembiasaan pendidikan karakter. Sebaiknya dalam pembiasaan pendidikan karakter ini, kurangnya korupsi itu dapat terjadi karena kurangnya apa? Karena kurangnya knowing, terus behavior, sama feeling, yaitu kurangnya pembiasaan seorang individu, baik dari segi pengetahuan, terus dari segi perbuatan, dan dari segi sikapnya. Nah, kemudian seharusnya pembiasaan pendidikan karakter ini sudah dibentuk dari sejak dini. Maka dari itu, pendidikan karakter ini sangat penting ada dalam pendidikan formal untuk dijadikan sebuah pembiasaan. Nah, selanjutnya pada pendidikan formal juga ada aspek penilaian. Aspek penilaian yang di sini yaitu terdiri dari aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Akan tetapi, dari ketiga aspek tersebut, aspek yang selalu menjadi aspek dominan untuk orang tua atau guru-guru sebagian besar itu lebih menonjolkan aspek kognitif. Padahal, aspek afektif itu sangat perlu untuk siswa atau peserta didik dalam membentuk dirinya untuk menjadi karakter-karakter yang baik, terutama karakter jujur. Sebelumnya telah dipaparkan teknik tapisan isu menggunakan metode Fishbone. Nah, pada pemaparan sebelumnya dijelaskan akar-akar permasalahan dari isu yang diangkat. Nah, isu-isu yang diangkat tersebut akan diselesaikan menggunakan strategi dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, dari segi strength atau kekuatan, adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, adanya konsep dan pedoman penguatan pendidikan karakter. Dari segi weakness, adanya ketimpangan pemahaman tentang pendidikan karakter sebagai tanggung jawab bersama. Yang kedua, lingkar pertemanan dan gaya hidup. Dari segi opportunities atau peluang, adanya kurikulum tahun 2013 atau Kurtilas. Opportunities yang kedua, banyak wadah atau komunitas yang positif yang bisa menyalurkan hobinya. Dan banyak sekali seminar atau webinar yang free untuk mengembangkan diri. Dari segi threat atau ancaman, yaitu aspek penilaian kognitif masih dominan. Karena sebenarnya pada sekolah itu tidak hanya kognitif yang dinilai, tapi ada aspek psikomotor dan aspek afektif. Trait yang selanjutnya atau ancaman yang selanjutnya yaitu pembiasaan pendidikan karakter. Pembiasaan pendidikan karakternya masih kurang. Berikut ini strategi pemecahan isu dari analisis SWOT. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Nah, sosialisasi tujuan pendidikan nasional itu perlu digaungkan, perlu ditingkatkan kembali agar ingat bahwa oh ini tujuan pendidikan nasional itu bila dilihat lebih menekankan kepada pendidikan karakternya.
Nah, strategi pemecahan isu yang kedua yaitu mengenai monitoring pelaksanaan penguatan pendidikan karakter secara berkala. Perlu ya, setelah dilakukan pembiasaan, maka perlu juga dilakukan monitoring agar pembiasaan tersebut tidak berhenti begitu saja dan berjalan secara kontinu atau terus-menerus. Strategi pemecahan isu selanjutnya meningkatkan intensitas koordinasi pihak sekolah dan keluarga dalam pembiasaan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini tidak hanya diterapkan di pihak sekolah saja, karena lingkup yang paling dekat dengan individu adalah lingkup keluarga sendiri. Jadi, harus adanya koordinasi antara pihak sekolah dan keluarga dari individu atau peserta didik sendiri, sehingga pendidikan karakter dapat diterapkan secara efektif. Strategi pemecahan isu selanjutnya yaitu selektif dalam memilih pergaulan yang positif. Jangan salah memilih pergaulan. Biasanya pergaulan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dari suatu individu. Strategi pemecahan isu yang terakhir mengikuti diklat penguatan pendidikan karakter dan mengimplementasikannya sesuai tugas dan fungsinya. Nah, dari paparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi sangat merugikan bagi bangsa dan negara karena efeknya jangka panjang. Tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan juga. Tidak untuk diri sendiri, tapi untuk negara juga. Jadi korupsi itu sangat merugikan. Nah, yang kedua, menanamkan pendidikan karakter sejak dini sangat diperlukan sebagai benteng agar terhindar dari tindakan korupsi. Apabila pendidikan karakter telah tertanam dalam jiwa seseorang, maka bisa sebagai modal agar terhindar dari segala godaan-godaan yang mengacu ke arah korupsi. Demikianlah pemaparan kelompok kami mengenai analisis isu global dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi. Sekian dan terima kasih.